Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Kita mulai saja cerita, novel Goosebumps, dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah, Part 3. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Apakah pohon besar itu yang bernapas? Casey menatap ke meja di lantai. Begitu dekat. Apa yang menahan dirinya dari meraihnya dan berlari kembali ke atas? Apa yang menahannya? Dia maju selangkah. Lalu, satu lagi. Apakah napas itu semakin keras? Dia melompat, dikejutkan tiba-tiba oleh erangan pelan dari lemari besar di dinding. Itu kedengarannya begitu manusiawi. Sepertinya ada seseorang di sana, mengerang kesakitan. Casey, di manakah engkau? Suara Margaret terdengar begitu jauh, meskipun dia hanya di ujung tangga. Sejauh ini oke. Dia menjawab padanya. Tapi suaranya keluar menjadi suatu bisikan. Margaret mungkin tak bisa mendengarnya. Dia mengambil langkah lain. Langkah yang lain. Ke meja itu sekitar 3 meter jauhnya. Satu lari cepat. Satu loncatan cepat, dan ia mendapatkannya. Erangan pelan lainnya dari lemari persediaan. Sebatang pohon tampak mendesah. Sebuah pakis tinggi tiba-tiba menukik rendah, menggeser daun-daunnya. Casey? Dia bisa mendengar saudaranya dari lantai atas, terdengar sangat khawatir. Casey. Cepat. Aku berusaha, pikirnya. Aku mencoba untuk cepat-cepat. Apa yang menahannya? Erangan rendah lainnya, kali ini dari ruangan sisi lainnya. Dia berjalan 2 langkah lagi, lalu meringkukkan rendah badannya, tangannya lurus di depannya. Kemeja itu hampir dalam jangkauan. Dia mendengar suatu suara erangan, kemudian lebih banyak napas. Dia mengangkat matanya ke pohon yang tinggi. Yang panjang, sulur-sulur yang menjuntai menegang. Kaku. Atau apakah ia membayangkan hal itu? Tidak. Mereka telah melorot longgar. Sekarang mereka tegang. Siap. Siap untuk ambil kemeja? Casey. Cepat, Margaret memanggil, bahkan terdengar lebih jauh. Dia tak menjawab. Dia berkonsentrasi pada kemeja itu. Hanya beberapa meter jauhnya. Hanya beberapa meter. Hanya 1 kaki. Pohon mengerang lagi. Casey. Daun-daun bergetar sepanjang jalan sampai batang pohon. Hanya 1 kaki jauhnya. Hampir dalam jangkauan. Casey. Apakah kau baik-baik? Jawab aku. Ia meraih kemeja. 2 sulur berayun padanya seperti ular. Hah? Ia berteriak, lumpuh ketakutan. Apa yang terjadi? Sulur-sulur dengan sendirinya menyelubungi sekitar pinggangnya. Lepaskan, serunya, memegang erat kemejanya di satu tangan, menyambar sulur-sulur dengan tangan lainnya. Sulur-sulur bergantungan, dan dengan lembut menjadi ketat di sekelilingnya. Margaret? Casey mencoba memanggil, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Margaret? Dia tersentak dengan keras, kemudian tertarik lurus ke depan. Sulur-sulur itu menahannya. Mereka tak menekannya. Mereka tak mencekiknya. Atau menariknya kembali. Tapi mereka tak membiarkan pergi. Mereka terasa hangat dan basah di kulit telanjangnya. Seperti lengan hewan. Tidak seperti tanaman. Tolong. Dia mencoba lagi untuk berteriak. Dia menarik sekali lagi, mencondongkan tubuh ke depan. Menggunakan semua kekuatannya. Tak baik. Dia merunduk rendah, menghantam lantai, mencoba menggelinding. Sulur-sulur bertahan. Pohon ini mengeluarkan satu desahan keras. Lepaskan. Casey berteriak, akhirnya ia mendapatkan suaranya. Dan kemudian tiba-tiba Margaret berdiri di sampingnya. Dia tidak mendengarnya datang menuruni tangga. Dia tak melihatnya memasuki ruangan. Casey, dia berteriak. Apa? Mulutnya ternganga dan matanya terbelalak. Ini, tak membiarkan pergi, dia memberitahunya. Tidak, jerit Margaret. Dan meraih salah satu sulur dengan kedua tangannya. Dan menarik dengan seluruh kekuatannya. Para sulur melawan sejenak, lalu menjadi kendur.
Casey menjerit gembira dan berputar menjauh dari sulur yang tersisa. Margaret menjatuhkan sulur dan meraih tangan Casey dan mulai berlari ke arah tangga. Oh! Mereka berdua berhenti di bagian bawah tangga. Ayah mereka berdiri di atas tangga, melotot ke arah mereka, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya, wajahnya kaku karena marah. Ayah, tanaman-tanaman itu, teriak Margaret. Dia menatap ke arah mereka, matanya dingin dan marah, tak berkedip. Dia diam. Tanaman itu meraih Casey. Margaret memberitahunya. Aku hanya pergi ke bawah untuk mengambil kemejaku, kata Casey, suaranya gemetar. Mereka menatapnya penuh harap, menunggunya bergerak, untuk tidak melayangkan tinjunya. Untuk mengendurkan ekspresi kerasnya, untuk berbicara. Tapi dia melotot ke arah mereka untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia berkata, kalian baik-baik saja? Ya, kata mereka berbarengan, keduanya mengangguk. Margaret menyadari ia masih memegang tangan Casey. Dia melepaskannya dan meraih pegangan tangga. Saya sangat kecewa kepada kalian berdua, kata Dr. Brewer dengan suara rendah datar, dingin tapi tidak marah. Maaf, kata Margaret. Kami tahu kami tak seharusnya. Kami tak menyentuh apapun. Sungguh. Casey berseru. Sangat kecewa, ayah mereka mengulanginya. Maaf, ya. Dr. Brewer memberi isyarat untuk mereka agar datang ke lantai atas, kemudian ia melangkah ke lorong. Aku pikir dia akan berteriak pada kita, bisik Casey pada Margaret saat ia mengikutinya menaiki tangga. Itu bukan gaya ayah, bisik Margaret kembali. Dia pasti berteriak pada kita terakhir kali kita mulai ke ruang bawah tanah, jawab Casey. Mereka mengikuti ayah mereka ke dapur. Dia memberi isyarat bagi mereka untuk duduk di meja formica putih, kemudian menjatuhkan diri ke kursi di depan mereka. Matanya memandang dari satu ke yang lain, seakan mempelajari mereka, seolah-olah melihat mereka untuk pertama kalinya. Ekspresinya benar-benar datar, hampir seperti robot, tanpa emosi sama sekali. Ayah, ada apa dengan tanaman-tanaman itu? Casey bertanya. Apa maksudmu? Tanya Dr. Brewer. Mereka, sangat aneh, kata Casey. Aku akan menjelaskannya kepada kalian suatu hari nanti, katanya datar, masih menatap mereka berdua. Tanaman-tanaman itu terlihat sangat menarik, kata Margaret, bersusah payah untuk mengatakan hal yang benar. Apakah ayah mereka mencoba untuk membuat mereka merasa tak nyaman? Dia bertanya-tanya. Jika demikian, ia melakukan pekerjaan itu dengan baik. Ini bukan seperti dia. Tidak sama sekali. Dia orang yang selalu sangat berterus terang, pikir Margaret. Jika dia marah, dia mengatakan bahwa dia marah. Jika ia kesal, ia akan memberitahu mereka bahwa ia kesal. Jadi mengapa ia bertindak begitu aneh, begitu diam, begitu dingin? Aku meminta kalian untuk tak pergi di ruang bawah tanah, katanya pelan, menyilangkan kakinya dan bersandar sehingga kursi dapur miring ke belakang pada kedua kakinya. Kupikir aku telah membuatnya jelas. Margaret dan Casey saling melirik. Akhirnya, Margaret berkata, kami tak akan melakukannya lagi. Tapi tak dapatkah Anda membawa kami ke sana dan memberitahu kami apa yang Anda lakukan? Tanya Casey. Dia masih belum memakai kemejanya. Dia memegangnya dalam satu kepalan di antara kedua tangannya di meja dapur. Ya. Kami benar-benar ingin mengetahuinya. Tambah Margaret antusias. Suatu hari, kata ayah mereka. Dia mengembalikan kursi ke empat kakinya dan kemudian berdiri. Kita akan melakukannya segera, oke? Dia mengangkat tangannya di atas kepalanya dan meregangkannya. Aku harus kembali bekerja. Dia menghilang ke lorong depan. Casey mengangkat matanya ke Margaret dan mengangkat bahu. Ayah mereka muncul kembali membawa jas laboratorium, ia melemparnya ke atas pegangan tangga depan. Ibu sampai dengan baik? Tanya Margaret. Dia mengangguk. Aku kira. Dia memakai mantel laboratorium ke atas kepalanya. Saya harap Bibi Eleanor baik-baik saja, kata Margaret. Jawaban Dr. Brewer teredam saat ia membetulkan mantel laboratorium dan merapikan kerahnya. Sampai nanti, katanya. Dia menghilang ke koridor. Mereka mendengar dia menutup pintu ruang bawah tanah di belakangnya. Aku kira dia tak akan menggertak kita atau apapun karena kita pergi ke bawah sana, kata Margaret, bersandar meja dan beristirahat dagu di tangannya. Aku kira, kata Casey.
Dia pasti bertindak aneh. Mungkin dia kesal karena ibu pergi, kata Margaret. Dia duduk dan memberi Casey satu pukulan. Ayo bangunlah. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Aku tak percaya bahwa tanaman itu menyambarku, kata Casey serius, tak bergeming. Kau tak harus memaksa, Casey mengomel, tapi dia bangkit berdiri dan melangkah mengikuti jalan Margaret. Aku akan memiliki mimpi buruk malam ini, katanya muram. Pokoknya jangan berpikir tentang ruang bawah tanah, saran Margaret. Itu benar-benar saran yang tak memuaskan, katanya pada diri sendiri. Tapi apalagi yang bisa dia katakan? Dia pergi ke kamarnya, memikirkan tentang betapa dia sudah merindukan ibunya. Kemudian kejadian di ruang bawah tanah dengan Casey mencoba untuk membebaskan dirinya dari lilitan sulur-sulur tanaman yang besar berputar sekali lagi melalui pikirannya. Dengan perasaan ngeri, dia meraih buku bacaannya dan melemparkan dirinya di tempat tidur, siap untuk membaca. Tapi kata-kata pada halaman itu menjadi kabur karena erangan itu, tanaman bernapas terus timbul kembali ke pikirannya. Setidaknya kita tak dihukum karena pergi ke sana, pikirnya. Setidaknya ayah tidak berteriak dan membuat kami takut kali ini. Dan setidaknya ayah telah berjanji untuk mengajak kami ke lantai bawah dengannya secepatnya dan menjelaskan kepada kami apa dia kerjakan di bawah sana. Pemikiran itu membuat Margaret merasa jauh lebih baik. Dia merasa lebih baik sampai keesokan paginya ketika ia bangun pagi-pagi dan turun untuk membuat sarapan. Yang mengejutkan, ayahnya sudah bekerja, pintu ruang bawah tanah tertutup rapat, dan sebuah kunci telah dipasang di pintu. Sore Sabtu berikutnya, Margaret di kamarnya, berbaring di atas tempat tidur, berbicara dengan ibunya di telepon. Aku benar-benar menyesal tentang Bibi Eleanor, katanya, sambil memutar kabel telepon putih di sekitar pergelangan tangannya. Operasi tidak berjalan sebaik yang diharapkan, kata ibunya, terdengar sangat lelah. Para dokter mengatakan dia mungkin harus menjalani operasi lain. Tapi mereka harus menambah kekuatannya lebih dulu. Kukira ini berarti Anda tak akan datang segera pulang, kata Margaret sedih. Mrs. Brewer tertawa. Jangan bilang kau benar-benar merindukanku. Ya, aku Margaret. Dia mengangkat matanya ke jendela kamar tidur. Dua burung pipit telah mendarat di luar di ambang jendela dan berceloteh penuh semangat, mengacaukan pikiran Margaret, sehingga ia sulit untuk mendengar ibunya di atas jaringan yang terpecah dari Tucson. Bagaimana pekerjaan ayahmu? Mrs. Brewer bertanya. Aku berbicara dengannya semalam. Namun ia hanya mendengus. Dia bahkan tak mendengus kepada kami. Margaret mengeluh. Dia menahan tangannya di atas telinganya untuk meredam burung berceloteh. Dia tak mengucapkan sepatah kata pun. Dia bekerja sangat keras, jawab Nyonya Brewer. Di belakangnya, Margaret bisa mendengar beberapa jenis pengumuman dari pengeras suara. Ibunya menelepon dari telepon umum di rumah sakit. Dia tak pernah keluar dari ruang bawah tanah, keluh Margaret, sedikit lebih pahit daripada yang ia maksudkan. Eksperimen ayahmu sangat penting baginya, kata ibunya. Lebih penting daripada kita? Margaret berseru. Dia membenci nada cengeng dalam suaranya. Dia berharap dia tidak mulai mengeluh tentang ayahnya melalui telepon. Ibunya sudah cukup khawatir di rumah sakit. Margaret tahu dia seharusnya tak membuat merasa lebih buruk. Ayahmu memiliki banyak hal untuk membuktikan, kata Mrs. Brewer. Untuk dirinya sendiri, dan kepada orang lain. Aku pikir dia bekerja begitu keras karena dia ingin membuktikan kepada Pak Martinez dan yang lainnya di universitas bahwa mereka salah memecatnya. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mereka membuat kesalahan besar. Tapi dulu kita melihatnya lebih banyak sebelum dia di rumah sepanjang waktu, keluh Margaret. Dia bisa mendengar napas panjang ibunya tak sabar. Margaret, aku mencoba menjelaskan kepadamu. Kau cukup dewasa untuk mengerti. Maafkan aku, kata Margaret cepat. Dia memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Dia tiba-tiba mengenakan topi bisbol. Siapa Casey? Tidak, Bu, jawab Margaret. Ayah. Dia mengenakan topi Dodgers. Dia tak pernah melepasnya. Sungguh? Mrs. Brewer terdengar sangat terkejut. Margaret tertawa. Kami mengatakan bahwa dia terlihat sangat norak di dalamnya, tetapi ia menolak untuk melepasnya. Nyonya Brewer tertawa juga. Saya dipanggil. Katanya. Aku harus bergegas. Hati-hati.
Sayang. Aku akan coba menelepon kembali nanti. Satu bunyi klik, dan ia pergi. Margaret menatap langit-langit, menonton bayangan dari pohon-pohon di halaman depan bergerak maju mundur. Burung pipit terbang menjauh, meninggalkan keheningan di belakangnya. Ibu yang malang, pikir Margaret. Dia begitu khawatir tentang adiknya, dan giliran aku pun mengeluh tentang ayah. Mengapa aku melakukan itu? Dia duduk, mendengarkan keheningan. Casey keluar ke temannya. Ayahnya tak diragukan lagi bekerja di ruang bawah tanah, pintu terkunci dengan teliti di belakangnya. Mungkin aku akan memanggil dia nih, pikir Margaret. Dia meraih telepon, kemudian dia menyadari ia lapar. Makan siang dulu, putusnya. Kemudian dia nih. Dia menyisir rambut hitamnya dengan cepat, menggelengkan kepala di cermin di atas meja riasnya, lalu bergegas menuruni tangga. Yang mengejutkan, ayahnya sedang berada di dapur. Dia meringkuk di atas wastafel, memunggungi dirinya. Dia mulai akan memanggilnya, tetapi dia berhenti. Apa yang dilakukannya? Dengan penasaran, dia merapat ke dinding, menatapnya melalui pintu ke dapur. Dr. Brewer tampaknya makan sesuatu. Dengan satu tangan, dia memegang kantong di meja samping wastafel. Margaret melihat dengan heran, sepertinya ia memasukkan tangannya ke dalam kantong, mengeluarkan beberapa benda yang besar, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Margaret melihatnya mengunyah dengan lahap, gaduh, kemudian menarik keluar segenggam lain dari kantong dan memakannya dengan rakus. Apa yang dia makan di bumi ini? Dia bertanya-tanya. Dia tak pernah makan denganku dan Casey. Dia selalu mengatakan dia tak lapar. Tapi dia pasti lapar sekarang. Dia bertindak seolah-olah dia menderita kelaparan. Dia mengamati dari ambang pintu saat Dr. Brewer terus mengambil segenggam setelah segenggam penuh dari kantong, menelan makanannya secara sembunyi-sembunyi. Setelah beberapa saat, ia mengerutkan kantong dan melemparkannya ke tempat sampah di bawah wastafel. Lalu ia menyekat tangannya pada sisi jas lab putih. Margaret dengan cepat mundur dari pintu, berjingkat-jingkat melalui lorong dan menyelinap ke ruang tamu. Dia menahan napas saat ayahnya datang ke lorong, berdehem dengan keras. Pintu ruang bawah tanah tertutup di belakangnya. Dia mendengar dengan ayahnya menguncinya dengan hati-hati. Dia membuka lemari wastafel, mencapai ke tempat sampah, dan mengeluarkan kantong yang berkerut. Lalu ia terkesiap keras saat matanya melihat pada labelnya. Ayahnya, dia melihat, telah melahap makanan tanaman. Margaret sulit menelan ludahnya. Mulutnya terasa kering seperti kapas. Dia tiba-tiba sadar bahwa ia meremasisi meja begitu kuat, tangannya terasa sakit. Dia memaksa dirinya untuk melonggarkan cengkeramannya, dia menatap kantong tanaman pangan setengah kosong, yang ia jatuhkan ke lantai. Dia merasa sakit. Dia tak bisa mengeluarkan gambaran menjijikan dari pikirannya. Bagaimana mungkin ayahnya makan lumpur? Dia tak hanya memakannya, Margaret menyadarinya. Dia menyorongkan lumpur itu ke dalam mulutnya dan menelannya. Sepertinya dia menyukainya. Seolah-olah ia membutuhkannya. Makan makanan tanaman pastinya menjadi bagian dari eksperimennya, Margaret berkata kepada dirinya sendiri. Tapi jenis eksperimen apa? Apa yang coba ia buktikan dengan tanaman-tanaman aneh itu yang dia tumbuhkan? Benda-benda di kantong berbau asam, seperti pupuk. Margaret mengambil napas dalam-dalam dan menahannya. Tiba-tiba dia merasa perutnya sakit. Menatap kantong itu, dia tak bisa merasa tertolong tetapi membayangkan seperti apa rasanya kotoran menjijikan di dalamnya. Oh! Dia hampir muntah. Bagaimana mungkin ayahnya sendiri menyorongkan benda mengerikan ini ke dalam mulutnya? Masih menahan napas, dia meraih kantong yang hampir kosong, menggumpalkannya, dan melemparkannya kembali ke tong sampah. Dia mulai berputar dari meja ketika suatu tangan meraih bahunya. Margaret mengeluarkan jeritan diam dan berputar. Casey? Aku pulang, katanya, nyengir padanya. Apa makan siangnya? Lalu, setelah membuatkannya satu roti berlapis selai kacang, ia mengatakan Casey apa yang telah dilihatnya. Casey tertawa. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita novel Goosebumps dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah, part 4 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.